Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wardian, jurusan Teknik Industri Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang motivasi dan juga pembuatan keputusan dalam proses manajemen. Di mana isi yang nanti saya akan bawakan yaitu adalah tentang teori motivasi dan juga pembuatan keputusan manajemen. Yang pertama adalah tentang pengertian motivasi. Motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendirilah yang membuat seseorang itu termotivasi tanpa adanya faktor eksternal seperti salary, gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen-elemen di luar pekerjaannya lah yang melekat di pekerjaan tersebut yang menjadi faktor utama membuat seseorang termotivasi seperti status, kompensasi, dan lain sebagainya. Teori-teori dari motivasi. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Yang kedua adalah teori motivasi X dan Y. Dan yang ketiga adalah teori dua faktor. Teori Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid mengerucut. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah sampai yang tertinggi. 5 tingkatan kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki tersebut bisa kita lihat di sini bahwa ada 5 tingkatan. Dari tingkatan yang paling bawah yaitu adalah kebutuhan fisiologis, tingkatan kedua adalah rasa aman dan perlindungan, tingkatan yang ketiga adalah rasa cinta memiliki dan dimiliki, tingkatan keempat adalah self-esteem, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Di mana kebutuhan fisiologis itu berupa makanan, minuman, tidur, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Apabila kita merelasikan dengan sebuah perusahaan, apa sih yang disebut dengan makanan, tempat tidur, pakaian? Itu adalah berupa gaji, salary, tunjangan, dan lain sebagainya. Itu adalah basic awal orang-orang tersebut termotivasi dalam melakukan pekerjaan di sebuah perusahaannya. Kemudian naik lagi ke step selanjutnya yaitu adalah rasa aman dan perlindungan. Ada keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Apa sih relasinya keamanan, keteraturan, stabilitas dalam sebuah perusahaan? Di mana seseorang tersebut atau pegawai tersebut itu mendapatkan rasa aman dalam dia melakukan pekerjaan. Tidak adanya ancaman seperti tidak ada jaminan pensiun atau jam sostek yang apabila dia mendapatkan kecelakaan dia tidak tercover oleh perusahaannya. Kemudian naik ke step selanjutnya adalah tentang sosial atau rasa cinta memiliki dan dimiliki. Ada afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Hubungannya apa sih dengan perusahaan? Hubungannya adalah di mana dia bisa diterima oleh rekan kerja dan lingkungan dia bekerja agar terjalin situasi yang nyaman selama dia melakukan pekerjaannya tentu. Lalu ada tentang self-esteem, itu adalah pencapaian status, tanggung jawab, reputasi. Penting sekali untuk mengapresiasi atau achieve seseorang dengan skill atau performance yang baik dalam perusahaan, sehingga dia selalu senantiasa termotivasi dalam fase tersebut. Kemudian tingkat yang paling akhir yaitu adalah tentang aktualisasi diri, berupa pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Setelah mereka mendapatkan pencapaian status, reputasi, dan sebagainya, kemudian mereka hanya perlu mengembangkan diri dan pemenuhan ideologinya. Sehingga orang-orang dari step ini atau step yang paling tinggi cenderung untuk bisa untuk diakui bahwa mereka itu mampu melakukan apa yang dia kerjakan. Tidak melulu tentang penghargaan, reputasi, tanggung jawab. Hanya perlu untuk mengakui bahwa dia itu mampu melakukan suatu pekerjaan yang ditugaskan atau diarahkan. Kemudian teori motivasi Herzberg atau teori dua faktor. Ada 2 jenis faktor yang mendorong seorang manusia berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu adalah faktor hygiene dan faktor motivator. Di mana faktor hygiene itu adalah faktor-faktor yang tidak mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya. Faktor-faktor apa saja sih yang dimaksud? Yaitu adalah tentang kondisi pekerjaan yang kurang nyaman, hubungan relasi antar teman yang tidak terjalin harmonis,
aturan dan kebijakan yang rancu atau yang tidak masuk akal, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada kualitas pengawasan, dan yang terakhir adalah base wage atau gaji, di mana tingkatan itu adalah tingkatan yang paling, apabila kita melihat ke belakang di mana tadi Maslow itu adalah merupakan tingkatan awal paling rendah dari orang itu termotivasi dalam bekerja. Berbeda dengan faktor motivator yang bisa mendorong orang tersebut agar bisa memenuhi kepuasan dalam bekerja. Ada achievement, dorongan, tanggung jawab, pekerjaan yang mungkin bisa dikatakan adalah sesuai passionnya. Ada juga tentang personal growth. Kemudian ada teori motivasi Douglas-McGregor, di mana Douglas-McGregor mengemukakan bahwa ada dua tipe orang dalam sebuah industri. Ada tipe X dan tipe Y, di mana tipe X adalah orang-orang yang berfaktor negatif seperti malas bekerja, tidak mau bertanggung jawab, atau mau seenaknya dalam bekerja. Berbeda dengan tipe Y. Tipe Y itu orang-orang dengan tipe Y itu senantiasa berpikir positif, mau bekerja, berusaha keras, dan mau bertanggung jawab tentang apa yang dia perbuat. Sehingga berbeda untuk memotivasi dua orang tersebut, di mana tipe X itu bisa dimotivasi dengan sedikit dorongan atau desakan ancaman agar orang-orang dengan tipe X itu sadar apa yang harus mereka perbuat dan kemajuan tujuan bersama. Berbeda dengan tipe Y. Orang-orang dengan tipe Y itu tidak perlu harus diancam, karena mereka sudah tahu apa yang harus mereka perbuat demi perkembangan dan pertumbuhan efisiensi produksi dalam sebuah perusahaannya. Kemudian pembuatan keputusan manajemen adalah suatu proses pengambilan pilihan dari beberapa alternatif pilihan yang berbeda. Pembuatan keputusan bukan hanya fungsi pimpinan, tapi juga suatu proses partisipasi seluruh anggota untuk meningkatkan fungsi-fungsi manajemen. Bagi pimpinan, pembuatan keputusan itu merupakan salah satu fungsi untuk tidak dapat dihindari untuk tidak dilakukan. Prinsip-prinsip dari proses pembuatan keputusan. Yang pertama adalah setiap keputusan hendaknya merupakan alternatif terbaik dengan risiko yang amat minimal. Keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan lingkup dan risiko secara sistematik dan sistemik. Keputusan hendaknya tidak berada di luar zona of acceptance manusia. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang dapat dilaksanakan. Keputusan hendaknya memecahkan masalah yang generik, bukan masalah operasional teknis. Pembuatan keputusan terdiri dari tahap perumusan keputusan dan implementasi keputusan. Pembuatan keputusan yang rasional adalah sebuah proses yang tidak terlepas dari penyelesaian sebuah masalah. Ketika sebuah masalah muncul, maka penyelesaiannya yang tepat harus diambil. Karena informasi tidak sempurna atau belum tentu 100% benar, maka pembuat keputusan akan dihadapkan pada lebih dari satu alternatif penyelesaian yang memiliki tingkat kemungkinan benar yang berbeda. Kemudian, langkah-langkah atau prosedur untuk melakukan keputusan tersebut. Yang pertama adalah tetapkan masalahnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian konstruksikan kriteria keputusan dan tujuan, rumuskan hubungan antara tujuan dan variabel yang ada, identifikasi dan evaluasi alternatif yang ada, kemudian pilihlah alternatif yang terbaik, kemudian yang terakhir baru lakukan keputusan. Prosedur ini diharapkan agar miss atau hasil-hasil yang kurang memuaskan di masa yang datang itu bisa terminimalisir. Karena mengingat bahwa keputusan yang kita ambil belum tentu akan berdampak baik untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Karena variabel-variabel yang kita ambil belum tentu itu akan menghasilkan pilihan yang terbaik, sehingga butuh sekali probabilistik yang bisa memastikan bahwa apa yang kita putuskan itu bisa benar-benar mendapatkan hasil yang terbaik di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya tentang materi motivasi dan juga pembuatan keputusan dalam sebuah manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.